Sholli ala Sayyidina Muhammadin Sholatan tuballiguna biha hadzan wa umratan baitikal haram wa ziyarah qabri nabiyyika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisihhatin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kan musim haji ya. Langkah lebih baiknya kita bahas dulu yang berkaitan dengan haji dan umroh berdasarkan 4 madhab. Karena semakin berputarnya waktu, jadi yang namanya pintu ijtihad itu pasti banyak. Pasti kedepannya itu pintu ijtihad itu diutamakan. Sekarang ada ijtihad yang berkaitan dengan pembayaran dam di negerinya masing-masing. Di pembayaran dam itu biasanya di mana? Di Mekah. Sekarang mah pembayaran dam sebagian pendapat menghalalkan boleh itu dam itu dilaksanakan di tanah air. Ya salah satu alasannya ya kemaslahatan lebih utama daripada kemubadiran. Kalau berdasarkan ayat Quran itu salah satunya kalau dikaitkan, kalau yang melaksanakan ibadah haji, contohnya haji tamattu, umroh dulu terus haji, kan wajib menyembelih seekor kambing yang namanya dam. Di dalam urutan Al-Quran, jika tidak mampu membayar dam berupa seekor kambing, maka boleh diganti dengan 10 hari berpuasa. Yaitu 3 hari di Mekah, wa sab'atin idza rajatum, dan 7 hari di Indonesia, di negeri masing-masing. Berdasarkan hal tersebut dijadikan dasar. Itu juga tuh puasa yang 10 hari juga tidak dilaksanakan wajib mesti di Mekah. Tapi kan 3 hari hanya di Mekah, 7 hari di negeri masing-masing. Nah, itu apa? Wasab'atin idza rajatum, 7 hari ketika kamu pulang. Jadi berdasarkan hal tersebut, sebagian madhab mengatakan hukumnya boleh sah mengeluarkan dam atau ya dam di negerinya masing-masing. Kalau di kita kan di Indonesia. Itu sebagai dasarnya seperti itu, ya. Jadi puasa juga bisa dilaksanakan sebagai dam, puasa juga 7 hari di Indonesia. Wasab'atin idza rajatum. Jadi alangkah lebih baiknya kita dam melaksanakan di negeri masing-masing. Karena salah satunya demi kemaslahatan. Bilih upami di ditu bilih naon mubadir gitu ya. Daging dam kambing teh kamanakeun, bilih namru di mana wae dan sebagainya, itu wallahu a'lam. Maka salah satu ijtihad dipakai. Itu ijtihad kontemporer ya, yang berkaitan dengan haji.
Malahan nanti ada pendapat ke depannya Pak Haji ya. Kan bulan haji itu kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi nanti ada ijtihad ke depannya mungkin wallahu alam. Ada ijtihad, yang penting melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan haji itu. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Mungkin dengan ilatnya apa? Semakin banyak yang mengantri. Mungkin saja. Kalau dari dalil Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Jelas ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, wallahu alam. Kita menunggu daripada para ulama untuk beristihad sampai di mana. Itu baru apa? Hawar-hawar, baru berita-berita ada yang sampai begitu. Ya, kalau terjadi, wah, masya Allah, bisa melaksanakan haji itu bisa dalam 1 tahun bisa 3 kali itu. Kalau Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dipakai begitu. Yang penting al-hajju ashhurum ma'lumat. Tapi yang berkaitan dengan ini, pelaksanaan ibadah haji di bulan-bulan hurum, Syawal bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selama ini kan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Wallahu alam, nanti Zulqa'dah, kalau bulan Zulqa'dah dan bulan Syawal dijadikan untuk pelaksanaan ibadah haji, tidak mustahil, berarti haji dalam setahun 3 kali. Nah, tapi itu menunggu daripada ijtihad para ulama, insyaallah ini ya, wallahu alam. Karena sekarang semakin ngantri banyak banget Pak. Indonesia juga sudah 26 tahun ya, masing-masing daerah itu 26 tahun. Tapi belum ada keputusan hal seperti itu. Yang paling utama jamaah rahimakumullah, kita pahami yang berkaitan dengan babul haji dan umrah. Al-jam'u fardun fil wa hukmuhu wa daliluhul hajj. Al-jam'u fardun fil umri maratan ala kulli fardin min dzakarin au unsa bisyara'itil atiyah. Jelas Pak? Sepakat 4 madhab bahwa al-jam'u fardun fil umuri maratan, berarti haji itu hanya wajib 1 kali seumur hidup. Ya. Jadi haji itu hanya wajib 1 kali seumur hidup. Ala kulli fardin min dzakarin au unsa bisyara'itil atiyah. Laki-laki, perempuan, yang penting melaksanakan ibadah haji itu wajibnya 1 kali dalam seumur hidup. Fil umuri maratan. Yang menjadikan perbedaan salah satunya itu apakah pelaksanaan ibadah hajinya harus fauron. Fauron itu artinya harus segera atau tidak segera. Sepakat 4 madhab, sekali lagi sepakat 4 madhab bahwa haji itu fil umuri marrotan, seumur hidup 1 kali. Dari dalam Qur'annya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surat Ali Imran. Itu waqad sabatat faridatuhu bil kitabi was sunnah wal ijtima amal kitabu faquluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, surat Ali Imran ayat 97. Wa amma sunnah faquluhu, adapun yang dalilnya berkaitan dengan sunnah bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun yaitu berdasarkan 5 al-hadis Pak ya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan ibadah haji. Wa qad taqaddama wa tafaqat ummatu ala faridatihi
fayakfuru munkaruha, hukumnya wajib, maka dihukumi kufur bagi orang yang mengingkari kewajiban daripada ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, wa badalun ala annahu mafrudun fil umuri maratan wahidah. Ya ayuhan nas qad furida alaikumul haji fahujju. Di dalam hadis Rasulullah ada dalil yang berkaitan dengan bahwa haji itu wajib seumur hidup satu kali. Dalam hadis begini, ya ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, hei manusia, qad furido alaikum, sungguh diwajibkan bagi kamu sekalian al-haji, yaitu al-haji, yaitu melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka hendaklah kalian berhaji. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah ibadah hajinya? Pasakat Rasulullah SAW terdiam dulu. Sampai apa? Hatta qolaha salasan, itu seorang sahabat sampai 3 kali, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasul tidak menjawab. Pasakata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aqulu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Sampai 3 kali mengatakan seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menjawab, lau qultu na'am lawajabat walamas tata'tu. Seandainya diwajibkan setiap tahun, mas tata'tum, kalian tidak akan mampu. Jadi artinya apa? Berarti wajib seumur hidup sekali. Jamaah rahimakumullah, al-haju fardun alal faur, haji itu diwajibkan alal faur, artinya segera. Faqulu man tawaffarat fihi surutu wujubuhu, maka barang siapa yang sudah sempurna terhadap syarat-syarat wajibnya, maka salah satunya apa? Harus dilaksanakan ibadah haji. Tapi apa? Summa akharahu, kemudian mengakhirkan itu pelaksanaan ibadah haji an awali amin istata'a fihi yakunu asiman bitakhir. Gitu Pak. Jadi kata 3 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, sama madhab Hambali, kalau sudah ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, fauron, harus segera. Tetapi kalau tidak segera dilaksanakan, asiman bitakhir, hukumnya dosa kalau mengakhir-akhirkan. Gitu Pak ya. Jadi kalau sudah mampu, sudah ada kelebihan kita untuk melaksanakan ibadah haji, ya laksanakanlah ibadah haji. Harus dengan segera. Berbedaan ingda salah sati minal a'immah, itu menurut madhab 3 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Wa khalafa Syafi'iyah, berbeda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan huwa fardun ala tarahi fa in akharahu an awali amin qadara bihi ila amin akhar fala yakunu asiyan bitakhir. Kata madhab Syafi'i mah, jamaah rahimakumullah, tidak harus segera, hukumnya boleh takhir, diakhir-akhirkan jika ada sesuatu yang selebih utama. Contohnya apa ya? Jadi kalau menurut madhab Syafi'i mah, jika sudah ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, nanti dulu masih ada keperluan itu, ini dan sebagainya, maka kata madhab Syafi'i, la asiman, tidak berdosa, bitakhirihi,
Tetapi kalau menurut 3 madhab, salah satunya apa? Itu terhukumi dosa kalau sudah ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bedanya Pak. Ya, itu bedanya. Jamaah yang Allah muliakan, terjadi perbedaan-perbedaan daripada pendapat ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berdasarkan hadis, tetapi ketika memahami daripada hadis tersebut maka ada sedikit perbedaan. Ya, jadi itu ya. Jadi al-hajju fardun alal fawri faqulu man tawaffarat bihi surutu wujubuhu summa aharahu an awali amin istata'a bihi yakunu asiman bitakhir ingda salasati minal a'immah wa khalafa syafi'iyah mengatakan huwa fardun ala tarahi fa in akharahu an awali amin qadara bihi ila amin akhar fala yakunu asiyan bitakhir. Begitu Pak. Sekali lagi, haji itu seumur hidup sekali. Tetapi bedanya apakah harus segera atau tidak ketika ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, madhab Hambali, kalau sudah ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, pauron, harus segera. Jika diakhirkan, taksiman hukumnya berdosa. Tapi kalau madhab Syafi'i, ya, salah satunya apa? La asian, la taksiman, tidak berdosa diakhirkan jika ada sesuatu atau ilat apa yang bisa menjadikan hal tersebut diakhirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu Pak. Jamaah rahimakumullah yang Allah muliakan. Pelaksanaan ibadah haji sebetulnya harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji, ada syarat wajib haji, ada syarat-syarat sah haji. Nah, ini ada perbedaan. Contoh, kalau yang ditentukan oleh Kementerian Agama dalam buku Kementerian Agama, rukun haji itu ada 6. Ya Pak Ji ya? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini yang dipegang adalah madhab Syafi'i. Sekali lagi, ini yang dipegang adalah madhab Syafi'i yang suka dicatat di buku-buku Kementerian Agama yang dibagikan kepada jemaah. Nah, dibaca itu ada 6 daripada rukun haji. Ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf, terus sa'i, tahallul, tertib. Menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, punten, yang namanya rukun haji itu hanya 2. Kalau madhab Hanafi itu yang termasuk rukun haji itu hanya 2. Apa? Yaitu melaksanakan, kata madhab Hanafi, wukuf di Arafah dan melaksanakan tawaf. Madhab Hanafi. Sedangkan yang lainnya termasuk adalah yang dinamakan dengan syarat sahnya haji. Kan ada syarat sah haji, ada syarat-syarat wajib haji. Kalau ada termasuk rukun, ai madhab Hanafi mah rukun haji itu cukup
hanya wukuf di Arafah sama melaksanakan tawaf. Kalau istilah madhab Syafi'i, tawaf haji itu namanya tawaf ifadah. Kalau istilah madhab Hanafi, tawaf ifadah itu adalah tawaf ziarah. Jadi cukup hanya dua madhab Hanafi mah yang termasuk rukun haji. Selain itu termasuknya adalah syarat sah haji. Nah itu. Wa Malikiyah, sedangkan madhab Maliki mengatakan bahwa yang termasuk rukun haji itu adalah ada arbaatun, ada 4. Tadi madhab Syafi'i kan 6 ya. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau madhab Hanafi, wukuf di Arafah sama melaksanakan tawaf. Ini termasuk rukun. Kalau madhab Maliki, rukun haji itu ada 4. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib tidak termasuk. Termasuknya syarat sah ibadah haji. Pusing tuh banyak. Ya. Sekali lagi. Kalau madhab Maliki mah yang termasuk rukun haji itu adalah apa? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Sedangkan tahallul sama tertib termasuknya syarat sah haji. Kalau menurut madhab Hambali, arbaatun, sama madhab Maliki sama madhab Hambali sama rukun haji itu ada 4. Tadi yang mengatakan rukun haji ada 6 siapa? Itu madhab Syafi'i. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Sedangkan menurut madhab Hanafi cukup 2, wukuf di Arafah sama melaksanakan tawaf. Sisanya termasuk syarat sah haji. Terus kalau menurut madhab Maliki dan madhab Hambali, bahwa rukun haji itu ada 4. Pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga apa? Tawaf, yang keempat sa'i. Sedangkan tahallul sama apa? Sama tertib termasuknya syarat sah haji. Nah itu Pak. Jadi dalam pelaksanaannya itu jamaah yang Allah muliakan sebetulnya sama. Tapi yang berbeda itu adalah susunan. Ya. Jadi kalau dihitung seperti ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya. Tapi kadang-kadang ketika pelaksanaan tidak ada yang namanya tertib. Ya, tidak ada namanya tertib. Buktinya begini. Ketika tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, besoknya, nah berarti kan ihram, mengambil niat nih, di mana ihram niat haji itu di hotel masing-masing, di pemondokan, niat ihram. Terus melaksanakan apa? Melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai duhur, sampai maghrib. Kalau madhab Maliki itu yang namanya wukuf itu sah apa? Yang paling utama itu ba'da asar sampai fajar hari Idul Adha menurut madhab Maliki itu. Ya. Kalau madhab Syafi'i yang 3 mulai
yaitu apa? Ba'da duhur, yang paling utama sampai maghrib. Nah, itu melaksanakan wukuf. Terus melaksanakan setelah itu jam 12 atau maghrib kita menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah menurut Imam Syafi'i boleh yang namanya mudhamul lail. Jadi mudhamul lail sebetulnya di Muzdalifah itu waktunya sampai subuh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh mudhamul lail. Mudhamul lail teh boleh meninggalkan Muzdalifah pas tengah malam, lebih daripada jam 12 malam. Boleh silakan meninggalkan Muzdalifah. Tapi kalau menurut yang 3 madhab, boleh meninggalkan Muzdalifah itu kalau sudah adzan subuh. Boleh melaksanakan itu. Nah, karena batas terakhirnya itu di Muzdalifah itu sampai adzan subuh. Sedangkan madhab Syafi'i boleh mudhamul lail jam 12 lebih ke sana malam itu boleh meninggalkan apa? Meninggalkan Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah langsung ke Mina. Di Mina tersebut tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, berarti apa? Berarti pada saat tanggal 10 Zulhijjah melontar mabit di Mina, melontar jumroh. Jumroh yang pertama adalah dilaksanakan itu adalah jumroh Aqobah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu ula, wusto tidak dilempar, tapi yang dilempar adalah Aqobah. Ula, wusto lewat, terus Aqobah baru dilempar tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu baru sepakat 4 madhab setelah melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah langsung mencukur rambut. Nah, setelah mencukur rambut, madhab Maliki paling utama langsung ke Mekah melaksanakan tawaf dan sa'i. Kalau memungkinkan dan aman di perjalanan. Ya, memungkinkan nih. Kalau memungkinkan pas tanggal 10 Zulhijjah setelah melontar jumroh Aqobah terus apa? Dicukur. Setelah mencukur kalau memungkinkan boleh tawaf sa'i. Tawafnya tawaf ifadah, sa'inya sa'i haji, boleh. Tapi salah satu syaratnya apa? Kata Imam Maliki, harus kembali lagi ke Mina sebelum maghrib sudah ada di Mina. Sebelum maghrib masih tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi kalau sebelum maghrib belum sampai ke Mina, madhab Maliki mengatakan termasuk madhab Syafi'i harus membayar dam kambing. Ya, harus membayar dam kambing. Karena apa? Karena ketika memasuki Mina, sebelum masuk ke Mina, jadi kemaghriban di jalan. Jadi maghrib itu masih di luar Mina. Nah, itu yang menyebabkan wajib menyembelih seekor kambing atau dam. Makanya kata Imam Maliki, tanggal 10 Zulhijjah setelah jumroh Aqobah terus mencukur, kalau memang betul-betul betul-betul tidak ada madorotnya, langsung melaksanakan tawaf dan sa'i pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi syaratnya sebelum maghrib sudah ada di Mina kembali. Upami kamaghriban di jalan belum sampai ya, wajib dam kambing 1. Tetapi menurut 3 madhab, tawaf dan sa'i bisa diakhirkan setelah melaksanakan pelontaran di tanggal 11, 12, 13. Boleh. Nanti kalau 11, 12, 13 yang dilontar itu ula, wusto, Aqobah, tanggal 12 juga sama ula, wusto, Aqobah, tanggal 13 juga sama ula, wusto, Aqobah. Kalau sudah beres,
silakan engkau ke Mekah, ke hotel masing-masing, terus melaksanakan tawaf sa'i. Kalau menurut 3 madhab, pelaksanaan tawaf haji dan sa'i haji boleh sampai akhir bulan Zulhijjah. Itu boleh. Tapi kalau menurut madhab Maliki, batasnya itu yang paling utama itu tanggal 13 Zulhijjah, itu termasuk bulan haji sampai sana. Makanya madhab Maliki mah dianjurkan melaksanakan tawaf dan sa'i itu tanggal 10 Zulhijjah setelah melontar jumroh Aqabah dan bercukur. Tahun awal langsung tawaf sa'i. Itu. Tapi jarang yang ke sana. Kenapa? Berhubung waktu dan sebagainya. Mungkin banyak yang Banyak yang tidak keburu waktunya, ya. Karena tidak ada kendaraan dari Mina menuju ke Masjidil Haramnya gitu, ya. Jadi susah. Kalau jalan kaki begitu banyak lagi madorotnya. Nah, makanya kebanyakan mengambil pemahaman madhab yang 3. Jadi tawaf dan sa'i itu diakhirkan. Kalau melihat susunan tadi, rukun haji kan ihram, terus wukuf di Arafah, terus tawaf, terus sa'i, tahallul. Nah, makanya kenapa setelah jumroh Aqabah langsung mencukur? Nah, maka madhab Hanafi, madhab Hambali, dan madhab Maliki dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut tidak usah tertib, gitu. Makanya yang wajib tertib itu hanya madhab Syafi'i, ihram, tawaf, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau madhab Hanafi cukup wukuf di Arafah sama tawaf, itu termasuk rukun haji, hanya 2. Sisanya syarat sah haji. Kalau madhab Maliki dan madhab Hambali 4. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dengan tertib tidak termasuk rukun haji, hanya termasuknya syarat sah haji. Maka banyak dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut tidak tertib. Artinya apa? Ya memang hukumnya sah, karena yang 3 madhab tidak usah tertib. Ya, yang 3 madhab tidak usah tertib. Kalau ditertibkan begitu, melihat dalam pelaksanaan itu banyak yang tidak menertibkan tertib daripada rukun haji menurut Imam Syafi'i. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, begitu ya. Nah, itu kan menurut madhab dari madhab Syafi'i, gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Ada jemaah yang begitu kritiknya. Jadi istilahnya kenapa kan haji itu kan tertib, setelah tawaf, sa'i, terus tahallul, terus ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul. Mana yang harus yang harus tertib itu? Kadang-kadang begitu. Kenapa istilahnya Kenapa setelah jumroh Aqabah terus tahallul awal tidak langsung tawaf dan sa'i, tapi kenapa harus ke kemah dulu? Kita beristirahat, mabit dulu di sana, terus besoknya tanggal 11, 12, 13 melontar, terus tawaf dan sa'i diakhirkan. Nah, kalau begitu kan tidak tertib, sedangkan tahallul lebih duluan. Makanya mohon maaf, di sana dicampurkan ketika pelaksanaan ibadah haji tersebut ada yang diambil pendapat madhab Syafi'i, ada yang mengambil pendapat madhab yang 3. Madhab yang 3 mah tidak usah tertib. Jadi sok ada agak kumaha gitu. Yang penting ada kelonggaran untuk melaksanakan pada waktunya tertentu. Silakan engkau laksanakan, kan begitu. Jadi pentingnya kita memahami daripada fikih 4 madhab ini yang berkaitan dengan haji dan umroh. Karena begitu Pak, ketika pelaksanaan tersebut, ketika dalam manasik harus begini, ketika pelaksanaan di lapangan agak sedikit perbedaan. Artinya apa? Ya kita jangan terlalu taklid kepada satu pemahaman. Kita ambil saja. Kan begini sebenarnya. Ada Masjidil Haram, ada Tanah Haram, kan beda. Ya.
Ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Makanya kata madhab Hanafi, selama kita sholat di tanah haram, tetap itu kebagian 100.000, asal radiusnya masuk kita di tanah haram. Itu. Makanya kalau ada jemaah haji yang sholat di pemondokan ada masjid. Kalau menurut madhab Hanafi, jika masjid tersebut termasuknya radius tanah haram, tetap akan mendapatkan 100.000. Kan di pondok-pondok itu ada masjid-masjid, Pak. Nah, kalau madhab Hanafi itu tetap akan mendapatkan 100.000. Tetapi menurut madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan madhab Hambali, yang menyebabkan 100.000 itu adalah jika di masjid tersebut ada Ka'bah Baitullah. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i mah sholat di masjid pemondokan itu tidak termasuk 100.000, karena itu mah di tanah haram. Yang mendapatkan 100.000 pahala itu kalau dilaksanakan di Masjidil Haram. Karena apa? Yang menyebabkan 100.000 itu kata madhab Syafi'i itu ada Ka'bahnya. Yang membedakan dengan masjid-masjid yang lain itu Ka'bahnya itu. Itu, Pak. Malahan kalau madhab Hanafi, maka kalau dalam segi pemahaman, Pak, begitu, Pak. Kan ada begini, Pak. Ada jemaah sholatnya itu, Pak, terus di jamaah qashar, Pak. Di hotel di jamaah qashar, Pak. Ya. Duhur sama asar jamaah qashar. Isya maghrib di jamaah sama di qashar isyanya. Terus, dengan dalih apa? Kita dalam keadaan musafir lebih daripada 3 hari. Kenapa dia ngotot seperti itu? Wajar. Itu menurut madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi mah wajib hukumnya wajib mengambil rukhsah. Kalau madhab Hanafi begitu, hukumnya wajib mengambil rukhsah. Allah sudah memberikan rukhsah, Allah sudah memberikan keringanan. Kenapa tidak dilaksanakan? Hukumnya wajib itu. Makanya wajar jika